Selamat malam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang distribusi sampling. Sebelumnya handout ini sudah saya berikan kepada Anda dan seharusnya sudah Anda pelajari sebagian ya. Kemudian sebelum saya bahas lebih lanjut ke materinya, kita perlu mengenal beberapa hal terkait distribusi sampling terlebih dahulu. Oke, kita lihat dari populasi. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita bicara tentang sampling, maka kita juga membutuhkan yang namanya populasi. Di sini populasi itu adalah kumpulan dari seluruh kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian. Misalnya nih, saya bahas tentang populasi mahasiswa FTI. Artinya seluruh mahasiswa FTI itulah populasinya. Itu yang akan menjadi tapi kalau misalnya nanti saya bahas tentang sampel, nanti saya akan berikan contoh sampelnya seperti apa. Nah, untuk populasi sendiri, di sini dibagi menjadi populasi terbatas dan tidak terbatas. Anda bisa lihat di sini, populasi terbatas itu adalah yang unsurnya terbatas atau berukuran N. Sedangkan yang tidak terbatas itu ukurannya tidak didefinisikan. Oke, nah di sini kalau Anda lihat, contoh yang populasi terbatas itu misalnya populasi bank, populasi mahasiswa FPI gitu ya. Nah, untuk yang populasi tidak terbatas, artinya dia itu tidak bisa kita tentukan jumlah batas maksimalnya seberapa. Oke. Kalau di sini contohnya itu adalah populasi bintang di langit. Kita tidak bisa menghitung jumlah keseluruhan bintang yang ada di langit. Berbeda dengan yang mahasiswa FPI itu kita bisa dapatkan jumlah totalnya itu berapa. Oke, itu terkait populasi. Kemudian sampel. Nah, karena ini membahas tentang distribusi sampling, maka kita tentu butuh yang namanya sampel. Di sini sampel itu adalah bagian dari populasi. Misalnya kalau tadi saya membahas tentang populasinya itu adalah mahasiswa FTI. Nah, yang disebut sampel itu misalnya nih saya ambil 50 orang mahasiswa FTI yang dari jurusan TI itu 50 orang, yang dari BD 50 orang, yang dari SI itu 50 orang. Nah, 50 orang yang saya ambil tadi itu adalah sampelnya. Oke. Nah, kemudian untuk sampel sendiri dia dibagi menjadi dua juga. Ada yang namanya sampel probabilitas dan sampel non probabilitas. Oke. Nah, kalau Anda lihat sampel probabilitas di sini dikatakan merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga nanti probabilitas yang didapatkan itu memiliki peluang yang sama dengan populasinya ya. Ya, intinya mendekati sebenarnya ya. Kemudian kalau yang non probabilitas, sampel non probabilitas ini yang dipilih di sini dikatakan dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga tiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kalau yang sampel probabilitas tadi katanya masing-masing anggota memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kalau ini yang tidak sama. Kemudian untuk sampling, sampling itu pengambilan data yang hanya sebagian ya. Ini yang dikatakan tadi saya misalnya saya ambil 50, 50, 50 itu saya sedang melakukan yang namanya sampling. Oke. Okay? Apakah harus 50? Enggak. Anda juga boleh misalnya ambil TI 20, SI 20, kemudian BD 20. Atau misalnya nih Anda tidak menggunakan jumlah seperti itu, Anda menggunakan persentase. Jadi misalnya persentase yang TI misalnya gini, yang Anda menggunakan 20%, misalnya 20% dari jumlah. Misalnya nih, berarti 20% dari mahasiswa TI, 20% dari SI, dan 20% dari BD. Itu kalau seandainya untuk sampling. Nah, kalau misalnya, apa sih yang menjadikan, apa sih alasan mendasar orang melakukan yang namanya sampling? Yang pertama itu ada yang namanya mengenai faktor biaya atau faktor ekonomis. Kalau seandainya pada saat kita melakukan penelitian, apabila kita meneliti satu populasi besar misalnya, kita teliti semuanya, itu tentu memakan waktu. Oke, Anda lihat ya di sini ada penghematan waktu dan sebagainya juga ya. Jadi saya akan bahas secara keseluruhan. Intinya adalah kalau misalnya Anda meneliti populasi secara keseluruhan, maka Anda tentu akan membutuhkan banyak waktu. Oke. Kalau misalnya banyak waktu yang dihabiskan, kemungkinan besar biayanya juga biayanya juga akan lebih besar. Kemudian ketelitian dalam penyelidikan. Maka kadang-kadang kalau misalnya populasi terlalu banyak, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan penyimpangan dari hasil penyelidikan dan maksud penyimpangannya itu mungkin
terlalu tinggi ya. Jadi ketelitiannya tidak terlalu bagus gitu. Kemudian sifat dari objek yang diteliti ini juga tergantung ya. Kadang ada kondisi tertentu yang menyebabkan kita harus meneliti populasi secara langsung. Ada juga yang membuat kita harus teliti sampel-sampelnya saja. Oke, nah itu untuk beberapa alasan kenapa kita harus melakukan yang namanya sampling. Metode sampling di sini ada dua, ada yang namanya metode sampling dengan pengembalian dan teknik sampling tanpa pengembalian. Ini Anda bisa baca sendiri. Bedanya seperti apa, ini sudah sangat jelas menurut saya di handout. Kemudian, nah, kalau untuk sampling distribution, kita lihat ya. Di sini dikatakan distribusi probabilitas dari suatu statistik atau distribusi ini tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, metode memilih sampel. Ini memilih ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini, saya nggak bahas terlalu banyak. Intinya adalah ada beberapa hal penting yang mungkin Anda harus tahu. Ada yang nanti nilai N besar, ada N kecil. Kita lihat ke sini dulu ya. Nanti kita akan bahas pada saat lebih detailnya, pembagian distribusi sampling sendiri. Oke, untuk distribusi sampling kita ada 4 metode. Yang pertama menggunakan distribusi sampling rata-rata, kedua distribusi sampling proporsi, selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Nah, kita lihat yang pertama dulu, yang sampling rata-rata. Oke. Nah, di sini dikatakan distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Atau bisa juga distribusi sampling rata-rata itu adalah distribusi dari rata-rata semua kemungkinan sampel dengan ukuran sama, yaitu N yang diambil dari populasi yang sama. Oke. Ini definisinya. Sedangkan untuk contohnya itu ada seperti ini. Rumus-rumus yang akan kita gunakan. Dilihat dulu ini ya. Populasi tidak terbatas, ada yang namanya populasi terbatas. Oke. Pada saat kita menghitung populasi tidak terbatas, artinya kita menghitung nilai N dibagi dengan N. Ini adalah N itu yang diambil untuk dijadikan sampel. N besar itu adalah populasinya. Ya, kita anggap populasinya. Oke, apabila nilai ini kurang dari 5%, pada saat Anda hitungnya misalnya kurang dari sama dengan 5%, maka rumus yang Anda gunakan itu adalah di kolom sebelah ini. Tetapi jika pada saat Anda hitung ternyata nilainya lebih besar dari 5%, maka rumus yang Anda gunakan adalah yang ini, di mana kita membutuhkan yang namanya faktor koreksi. Bedanya cuma ada di sini ya, di bagian standar deviasinya. Kalau yang populasi tidak terbatas, dia hanya sigma dibagi akar N. Sedangkan untuk populasi terbatas, dia dikalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi dapat dari mana? Jumlah populasi dikurangi dengan sampelnya dibagi dengan jumlah populasi kurang 1. Kita lihat dari contoh. Di sini ada ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Oke, rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Kemudian distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam sebagai bagian dari program pengujian. Sebagai bagian dari program pengujian diambil sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Oke. Kita lihat. Tadi katanya kan rata-rata umur baterainya 35 jam, makanya di sini mu-nya itu 35, sigmanya standar deviasi 5,5 jam. Makanya di sini 5,5. Kemudian baterai yang digunakan untuk dijadikan sampel itu adalah 25. Ya, N-nya 25. Yang ditanya itu adalah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Makanya P rata-rata X barnya atau X rata-ratanya itu adalah lebih dari 36. Kita lihat dulu. Sigmanya, karena di sini itu tidak dibahas N besar, maka kita tidak perlu menghitung ini ya. N per N besar ini nggak perlu kita hitung. Ya, akan langsung kita pakai rumus untuk probabilitas untuk populasi tidak terbatas. Oke, itu kalau N besarnya tidak diketahui. Tapi kalau N besarnya diketahui, kita akan hitung dulu, baru kita tentukan rumus mana yang akan kita pakai. Lanjut. Nah, sigma X barnya itu sama dengan sigma dibagi dengan akar N. Ya, atau standar deviasinya. Di sini standar deviasinya itu adalah 5,5 jam dibagi dengan akar N. N-nya 25, akar 25 itu adalah 5, 5,5 dibagi 5 itu adalah 1,1. Oke, kemudian kita tentukan nilai Z-nya. Lihat ya, yang ditanya itu adalah yang X-nya lebih dari 36. Berarti 36 itu adalah patokan angka kita.
Sehingga kita ambil nilainya 36 dikurangi dengan rata-ratanya itu adalah 35. 36 dikurang 35 dibagi sigmanya tadi, sigma X barnya itu adalah 1,1, sehingga kita dapatkan 0,91. Oke. Karena dia minta lebih dari 36, berarti pada saat kita gambar, lihat ya ini posisinya angkanya positif, berarti kita gambar posisi Z-nya itu ada di sebelah kanan 0. Oke, karena dia minta lebih dari, maka yang kita arsir adalah yang sebelah kanan. Kalau misalnya dia minta nih yang antara misalnya 35 sampai 36, berarti kita ambil yang ini. Tetapi ini kan dia minta lebih dari ya, makanya kita arsirnya yang setelah Z, yang sebelah kanan Z. Oke. Nanti untuk masalah nilai luas antara 0 sampai Z-nya, Anda bisa lihat di tabel distribusi normal. Kita lihat luas sebelah kanan. Luas sebelah kanan berarti dari 0 ini ke arah kanan. Itu udah pasti 0,5 ya. Kemudian dari 0 sampai Z, berarti yang putih ini, putih yang kecil ini ya, itu adalah, kalau Anda lihat di tabel distribusi normal, nilainya itu adalah 0,3186. Yang kita cari itu cuma yang bagian ujung ini, makanya kita pakai total keseluruhan ini, dikurangi dengan bagian putih ini, sehingga kita dapat 0,1814. Ini adalah probabilitasnya, atau kalau Anda mau tulis dalam persentase itu adalah 18,14%. Itu untuk distribusi sampling rata-rata yang pertama. Kemudian saya lanjut ke distribusi sampling proporsi. Oke, kalau tadi distribusi sampling rata-rata, ini proporsi. Proporsi itu berkaitan dengan persentase ya. Jadi Anda bisa lihat di definisinya, distribusi sampling proporsi itu adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Nah, untuk rumusnya mirip untuk bagian yang nilai ininya ya, nilai rata-ratanya sama. Dia sedikit berbeda di bagian standar deviasi, kemudian ini sebenarnya sama aja ya. Ini sebenarnya mirip-mirip. Kita lihat. Yang bagian proporsi itu kita lambangkan nilai mu-nya itu dengan pi. Pi ya, pi. Jadi mu x per n-nya itu adalah, x itu adalah yang ditanya, kemudian n itu adalah sampel yang kita gunakan. Nah, itu nilai dari rata-ratanya itu adalah kita lambangkan pi. Kalau seandainya populasinya tidak terbatas, sama kita pakai yang kolom sebelah ini. Kayak perhitungannya sama dengan yang rata-rata tadi, bagaimana kita menghitung populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Nah, kalau seandainya dia terbatas, berarti kita harus kalikan dengan faktor koreksi. Ini juga sama persis ya, hanya berbeda di bagian rumusnya aja. Oke, kemudian kita lihat ke contohnya. Sebuah bakery store bar menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Berarti P kurang dari 15%. Oke. Itu berarti X yang menjadi patokan kita, atau X rata-rata yang menjadi patokan kita itu adalah 15% ya. Kita lihat. Sampel yang digunakan 180 orang, karena di sini dikatakan suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang. Oke, makanya N-nya 180. P-nya dikatakan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Oke, berarti ini adalah rata-rata pembeliannya. Oke, rata-rata pembeliannya atau persentase kemungkinan orang membeli gitu ya, bukan rata-rata, tapi persentase kemungkinan orang untuk membeli. Itu adalah 20%. Jadi dari misalnya dari 100 orang yang masuk ke toko, ada kemungkinan 20 orang membeli rotinya. Oke, nah kemudian yang ditanya itu adalah X per N kurang dari 15%. X per N, X itu adalah yang beli ya, N itu adalah yang masuk. Kayak gitu. Kalau di dalam kasus ini, N-nya kan 180, X-nya itu yang kita cari. Bukan kita cari, tapi pokoknya intinya adalah jumlah X bagi N itu harus kurang dari 15%. Kita lihat dulu. Mu-nya atau pi-nya itu adalah 0,2, dapat dari 20% tadi. Kemudian sigma X per N-nya, sigma X per N, ingat ya, kita pakai pi kalikan dengan 1 minus pi. Oke, pi-nya tadi 0,2 dikalikan dengan 1 kurang 0,2 itu adalah 0,8 bagi dengan totalnya itu 180. Ini setelah kita hitung, nanti kita dapatkan ini. Ya, Anda kalau mau ngecek, Anda boleh cek pakai kalkulator, atau Anda boleh hitung juga lewat Excel ya. Kalau misalnya menurut Anda lebih gampang lewat Excel, Anda boleh pakai lewat Excel. Kemudian kita lanjut.
sigma Z-nya itu adalah X per N. X per N dia bilang kan harus kurang dari 15%. Artinya patokan kita adalah si 15%-nya ini. 15% itu adalah 0,15 dikurangi dengan pi-nya sendiri itu adalah 0,2 kita bagi dengan sigmanya. Oke. Sehingga kita dapat minus 1,68. Karena dia minus berarti dia ada di sebelah kiri kurva normal. Kemudian dari gambar ini dia mintanya yang kurang dari 15%, berarti yang di sebelah kirinya. Ya, makanya yang diarsir itu hanya sebelah kiri Z ini aja. Tapi ingat, kalau misalnya kita dapat minus 1,68, nanti pada saat kita cari di distribusi normal, nilai luas yang kita dapatkan itu adalah luas yang ini ya, yang putih ini. Makanya pada saat kita mau cari bagian yang diarsir, kita harus cari 0,5 atau setengah dari kurva normalnya, kita kurangi dengan yang daerah putih ini. Kayak kita lihat luas sebelah kiri 0 berarti ini 0,5. Kemudian antara Z sampai 0 itu adalah 0,4535. Dan nanti boleh cek di tabel distribusi normal, sehingga luas yang untuk kiri Z-nya aja itu adalah 0,0465 atau 4,65%. Itu untuk distribusi sampling. Nah, sekarang kita lihat ke latihan. Di sini, Wormy adalah perusahaan tekstil yang mempunyai 50 pabrik di seluruh Indonesia. Oke, ini saya share screen ya nanti. Saya share screen dari media lain supaya gampang hitung aja. Kita lihat, Wormy adalah sebuah perusahaan tekstil. Sebentar, ini saya pindah coba dari bisa nggak? Oke, ini bisa ya. Kita coba lihat dulu. Oke, latihan 1. Kita lihat nomor 1. Perusahaan tekstil yang mempunyai 50 pabrik di seluruh Indonesia. Oke, berarti N besarnya ya. N besarnya itu adalah 50. Kemudian yang dijadikan sampelnya itu ada 17. Karena dia bilang 17 pabrik itu dipilih secara acak. Oke, berarti N-nya itu adalah 17. Kemudian dalam satu hari, satu pabrik menghasilkan rata-rata 1.600 baju. Oke, berarti ini adalah mu-nya. Mu-nya 1.600 dengan standar deviasi 270. Berarti sigmanya itu adalah 270. Oke, lanjut. Yang pertama ditanya, soal A-nya, itu adalah berapa probabilitas pabrik yang memenuhi pesanan dari luar negeri menghasilkan 1.890 baju dalam sehari. Oke, berarti dia minta P-nya itu P X rata-ratanya itu sama dengan 1.890. Oke, kita coba lihat dulu yang soal A-nya. Kita bahas dulu ya yang soal A-nya. Yang A, kita lihat. Sebelumnya kita tentukan dulu, karena di sini ada N besar dan ada N kecil, maka kita harus tentukan dulu apakah dia termasuk populasi yang tidak terbatas atau populasi terbatas. Ya, kita lihat N per N, itu kan berarti 17 dibagi 50. Ini kan hasilnya 0,34. Oke, 0,34 itu artinya 34%. Nah, 34% ini lebih dari 5%. Sehingga kita akan menggunakan yang namanya faktor koreksi. Oke, ini saya coba zoom di sini. Oke, kayaknya ini udah bentuk sendiri. Kemudian, jadi kita harus menggunakan rumus yang ada faktor koreksinya. Faktor koreksi berarti kita lihat dulu ya. Ini bukan yang persen, bukan proporsi ya, ini rata-rata. Kita lihat, nah nih. Berarti kita harus kalikan dengan N minus N, N besar minus N kecil per N minus 1. Oke, saya lanjut ke soalnya aja. Nanti Anda boleh sambil nonton video ini, Anda boleh sambil ngecek handle Anda.
Saya lanjut. Nah, karena di sini nilai 34% lebih besar dari 5%, maka kita nanti akan gunakan yang namanya faktor koreksi. Pertama-tama kita lihat dulu sigmanya. Sigma X-nya itu berarti sigma dibagi dengan akar N. Kita kalikan faktor koreksinya itu adalah akar dari N minus N per N minus 1. Oke, sehingga nanti kita dapat standar deviasinya tadi itu adalah 270. Oke, berarti 270 dibagi akar 17. Kita kalikan dengan akar dari 50 kurang 17. 50 dikurang 17 dibagi dengan 50 dikurang 49, dikurangi 1. Oke, nah ini nanti kita dapat, Anda boleh coba hitung kalkulator ya. Ini 5, 65, 485. Oke, kita kalikan dengan akar yang sebelahnya itu 0,821. Oke, nah sehingga kita dapat bahwa sigma X-nya itu adalah 53,763. Udah dapat sigma X-nya, kita tentukan nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya ingat ya, dia dapat dari X bar dikurangi dengan mu X-nya dibagi dengan sigma X bar. Oh iya, yang tadi 1600 ini juga langsung sekalian menjadi mu X bar-nya ya. Jadi tadi yang ditanya X bar-nya itu adalah 1890 atau yang ditanya itu 1890 dikurangi dengan rata-ratanya itu 1600 dibagi dengan standar deviasinya itu adalah 53,763. Nah, dari sini kita nanti dapat 5,394. Oke. Nah, kalau misalnya Anda ngecek di tabel distribusi normal, dia kan batasnya cuma sampai 3,9 ya. Oke, coba saya buka tabel distribusi normalnya. Nah, ini. Mentoknya cuma sampai 3,9. Artinya gini, kalau misalnya nilai Z-nya itu sudah lebih dari 3,9, itu udah pasti hasilnya itu atau probabilitasnya itu adalah 50%. Jadi kalau misalnya dia nanya yang Z-nya 5,394, itu udah pasti probabilitasnya 0,5 atau 50%. Ya, kalau misalnya kita lihat dalam, sebentar, ini saya lupa sharing bagian. Oke. Ya, jadi probabilitasnya itu adalah 0,5 atau 50%. Dapat dari mana? Kita lihat. Kalau seandainya di distribusi normal, nah ini kan nilai Z-nya ada di, ini nilai nolnya, kemudian ini tadi kan 5,394. Pada saat kita cek di tabel kan nggak ada, artinya dia sampai mentok di ujung sini. Nah, jadi yang kita harus itu ini. Ya, jadi itu adalah probabilitas jika pabrik ingin memenuhi pesanan dari luar negeri yang menghasilkan 1.890 baju ya dalam sehari. Itu soal A. Kita lihat ke soal B. Soal B tadi kita sudah punya itu ya nilai sigma X bar-nya ya, sigma X-nya. Atau sigma rata-ratanya. Sigma rata-ratanya tadi kita dapat 53763. Nah ini. Oke, 53763. Nah, kita akan pakai lagi di sini. Di sini yang ditanya itu adalah T untuk X bar kurang dari sama dengan 1775. Oke, itu kan ada dibilang ya, berapa probabilitas pabrik yang memenuhi pesanan dari luar negeri menghasilkan tidak lebih dari ya. Nah, tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Makanya kita pakai X-nya itu kurang dari sama dengan 1775. Kemudian kita cari nilai Z-nya. Z-nya berarti 1775 kita kurangi dengan rata-ratanya tadi 1600 dibagi sigmanya 53,763. Oke, ini kita dapat berarti 3,26. Biasanya untuk nilai Z-nya itu kita bulatkannya cuma sampai 2 angka belakang koma ya, karena kan
pada tabel distribusi normalnya kan dia cuma 2 angka belakang koma. Kemudian kita lihat dulu yang dia minta itu adalah kurang dari 1.700, kurang dari sama dengan 1.775. Kita coba. Kalau di dalam tabel distribusi normalnya, bentar ya. Oke. Anggap aja ini udah lurus antara ini sama ini. Nggak lurus juga ya. Susah saya gambarnya. Luwes sakarepnya ya. Anggap aja lurus. Ini 0. Yang dia minta, kita lihat nilai Z yang kita dapatkan itu adalah 3,26, artinya di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan 3,26, anggap aja di sini. Ini Z-nya sama dengan 3,26. Oke, karena dia minta kurang dari, berarti yang diarsir itu ada yang sebelah kirinya. Oke, sebelah kirinya berarti ini. Sampai ujung sini ya, semuanya ini. Nah, itu. Jadi itu untuk daerah atau probabilitas yang kita cari. Kita lihat dulu. Kalau untuk luas yang sebelah kiri, ini kan udah pasti 0,5. Ya, jadi probabilitasnya itu dapat dari mana? Luas yang kiri dulu. Kita lihat ya, luas kirinya itu adalah 0,5. 00. Kemudian ditambahkan dengan yang ini. Ini berapa ini? Kita cek dulu ini berapa. Kalau di tabel distribusi normal, nanti Anda cek aja ya. Hasilnya itu 0,49 94. Oke, nah ingat ya, yang daerah kuning itu adalah daerah penyelesaiannya. Artinya yang 0,5 harus kita tambahkan dengan daerah yang saya kasih tanda tanya tadi. Oke, sehingga ini berarti dapatnya 0,9994. Ini adalah probabilitasnya. So, probabilitanya itu adalah 0,9994 atau 99,94%. Nah, itu untuk soal nomor 1. Next, saya lanjut ke yang 2. 2, sebuah perusahaan makanan membuka lowongan untuk 200 orang. Oke. Kemudian diambil 100 orang pelamar sebagai sampel acak. Berarti ini ada N totalnya ya. N totalnya itu adalah 200. Kemudian N kecilnya itu adalah 100. Karena ini yang digunakan sebagai sampel. Next, dia bilang tahun lalu 45% pelamar adalah laki-laki. Yang dia tanya itu adalah berapa probabilitas bahwa maksimal 46% dari pelamar adalah wanita. Oke, kita lihat dulu. 45%-nya itu adalah laki-laki ya di tahun lalunya. Berarti jumlah wanita pada tahun lalu, persentase wanita pada tahun lalu itu adalah 55%. Sehingga nilai mu-nya, ini mu-nya itu kita sebut mu X per N ya, karena ini berkaitan dengan proporsi atau persentase. Ini juga bisa kita sebut sebagai pi. Itu adalah 55%. Dapat dari mana? Yang laki-laki 45%, berarti sisanya itu adalah wanita. Kenapa kita pakai wanita? Karena Anda lihat pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa maksimal 46% dari sampel adalah wanita. Dia nanya yang wanitanya ya, makanya kita ambil rata-ratanya itu adalah rata-rata yang wanita. Sehingga ini 0,55. Kemudian, karena dia ada N besar, ada N kecil, berarti kita harus tentukan dulu apakah kita membutuhkan faktor koreksi atau tidak. Ya, sebelumnya kita akan hitung dulu nih. N per N. Ini berarti kan 100 per 200. Dapatnya itu adalah 0,5. 0,5 itu artinya 50%. 50% itu lebih besar dari 5%. Jadi butuh faktor koreksi. Oke, nah yang dia tanya, kita lihat dulu yang ditanya. Yang ditanya itu adalah X per N-nya atau persentase wanitanya itu tidak lebih dari maksimal ya. Maksimal 46%. Berarti
kurang boleh, lebih nggak boleh. So, berarti kita buat P-nya, P X per N-nya itu adalah kurang dari sama dengan 46%. Ini. Ini yang dia tanya. Oke. Kemudian, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu nilai sigmanya. Sigma dari X per N-nya. Itu berarti akar dari pi kalikan dengan 1 minus pi dibagi N. Kemudian kita kalikan dengan faktor koreksinya, yaitu N minus N besar minus N kecil. Kemudian dibagi dengan N minus 1. Kita lihat, ini pi-nya itu adalah 0,55 ya. 0,55 dikalikan dengan 1 minus 0,55. 1 minus 0,55 dibagi dengan N-nya tadi 100. Kita kalikan lagi dengan, ini tutup ya, ini tutup akarnya. Kalikan dengan akar 200 kurang 100 dibagi 200 kurang 1. Nah, kita lihat hasilnya. Ini berarti akar dari 0,55 dikalikan dengan 0,45 dibagi 100 kali akar dari 100 bagi 199. Oke. Ini saya langsung hitung aja ya. Nanti Anda boleh cek sendiri. Ini 0,04975. Oke, kita kalikan dengan sebelahnya itu 0,709. Sehingga kita dapat sigmanya itu adalah 0,0353. Oke, itu adalah sigmanya. Next, kita tentukan nilai Z-nya. Z-nya itu adalah X per N dikurangi dengan mu X per N dibagi dengan sigma X per N. Nah, ini karena yang ditanya itu adalah kurang dari sama dengan 46%, berarti ini 0,46. Kemudian rata-ratanya kan tadi 55% atau 0,55. Kita bagi dengan sigmanya barusan kita dapat itu adalah 0,0353. Ini kita dapatnya minus 2,55. Nah, Anda nanti cek di tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi. Tabel distribusi normal. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan kurva normalnya, ini berarti posisi nolnya ada di sini. Karena ini minus, berarti dia ada di sebelah kirinya 0. Ya, anggap aja misalnya di sini. Minus 2,55. Yang diminta itu adalah kurang dari. Kalau kurang dari, berarti yang kita harusnya adalah daerah ini. Nah, ini jawabannya. Oke. Maka untuk cari luasnya gimana? Cari luasnya berarti luas daerah sebelah kiri yang dari sini ya. Dari sebelah kirinya 0, itu kan 0,5. Jadi 0,500. Kita kemudian yang ini, yang daerah ini ya, kita hitung dulu berapa. Kita cek di tabelnya, itu adalah 0,4946. Oke, ingat yang kita ambil itu adalah yang diarsir, artinya harus dikurang. Oke, karena kan total itu adalah 0,5. Yang kita ambil cuma ini, makanya kita harus kurangi dengan daerah ini. Yang ini harus kita kurangi. Yang kita nggak pakai itu daerah yang kuning itu ya. Oke, kita lihat. Ini berarti dapatnya itu adalah 0,0054. Sehingga kita dapat probabilitasnya itu adalah 0,0054 atau 0,54%. Itu soal nomor 2. Oke, kemudian saya lanjut ke handout dulu. Oke. Ini udah selesai latihan satunya, nanti kita lanjut lagi. Saya lanjut ke distribusi sampling selisih rata-rata. Kalau tadi kita hanya bahas rata-rata dan proporsi ya. Kalau ini dia pakai sampling selisih. Artinya ada 2 sampel yang nanti akan kita gunakan. Oke, ini sampel.
Karena ada 2 sampel yang kita gunakan, di sini dikatakan distribusi sampling selisih rata-rata adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih rata-rata dari 2 sampel yang berbeda berdasarkan pada 2 sampel tertentu dari ukuran parameter 2 populasinya. Oke, nah kita lihat di sini dia nggak bahas tentang itu ya, dia nggak ada bahas tentang faktor koreksi, jadi kita langsung rumus yang bisa Anda gunakan ini. Yang nilai Z-nya itu dapat dari X1 min X2. Ini tergantung yang diminta di soal ya. Jadi X1 min X2, misalnya dia bilang, maunya selisih antara misalnya pria sama wanita, enggak 50, berarti X1 min X2-nya 50, kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang selisih antara pria dan wanitanya kurang dari 50, berarti X1 min X2-nya kurang dari 50, seperti itu. Oke. Kemudian mu-nya itu juga harus mu yang selisih dari 2 sampel yang digunakan ya. Nah, untuk simpangan bakunya Anda lihat dia pakai akar dari varian dibagi jumlah sampel yang digunakan itu varian 1, misalnya varian 1 dibagi dengan jumlah sampel 1 ditambah varian 2 bagi jumlah sampel 2. Ingat ini sigma kuadrat berarti varian. Bisa aja di soal itu langsung dikasih tahu varian, bisa juga dia kasih tahu standar deviasi ya. Kemudian kita lihat contohnya. Pegawai perusahaan Global Network Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kuadrat. Deviasi kuadrat itu sama artinya dengan varians. Ya. Setiap gaji terhadap gaji rata-rata di divisi inspeksi itu adalah 52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan itu 19.500. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan sebanyak 75 orang, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari 2 sampel lebih dari 500? Nah, ini selisih gajinya lebih dari 500. Kita lihat ke pembahasannya. Nah, kalau udah kasus seperti ini, kita harus definisikan dulu ya biar lebih jelas. Jadi Anda lihat sampel yang diambil apa aja. Kan tadi di sana dikatakan yang diambil itu dari divisi inspeksi pembongkaran 90 orang, yang pengangkutan 75 orang. Ini adalah N kecilnya ya. Nah, makanya di sini N-nya itu 90 sama 75. Kemudian tadi kan ada deviasi kuadrat. Deviasi kuadrat ini terlalu dempet ya, nanti Anda boleh hapus ini misalnya, lalu Anda pindah ke belakang juga nggak apa-apa. Intinya ini ada mu rata-ratanya ya, rata-rata yang 4.300 kita lihat dulu. 4.300 gaji rata-ratanya 4.300 itu untuk yang pembongkaran, 3.750 itu untuk yang pengangkutan. Makanya mu satunya itu 4.300, mu 2-nya 3.750. Kemudian variansinya itu adalah 52.000 untuk yang pembongkaran, 37.000 untuk yang pengangkutan. Kita lihat, yang dia minta itu adalah selisih gaji rata-rata antara yang pembongkaran dan pengangkutan itu lebih dari 500. Ya, lebih besar dari 500. Makanya di sini X1 min X2-nya itu adalah lebih dari 500. Ini yang ditanya. Kita lihat dulu mu-nya. Di sini kalau misalnya untuk sampling rata-rata kita harus hitung mu X1 dikurangi mu X2. Oke, ini boleh juga Anda langsung hitung pakai mu 1 dikurangi mu 2 ya. Makanya kita langsung ambil 4.300 dikurangi 3.750, kita dapat 550. Kemudian untuk sigmanya, sigma X1 dikurang X bar. Kita lihat dulu. Kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi yang saya bilang varians dibagi dengan jumlah sampelnya tambah varians kedua dibagi jumlah sampel. Nah, varians yang pertama kan 52.000, jumlah sampelnya 90, makanya 52.000 bagi 90 tambah 37.000 yang ini ya bagi 75. Oke, ini kalau kita hitung nanti dapatnya 32, sekian. Next. Z-nya gimana? Z-nya tadi X1 kurang X2, kita ambil yang 500 ya. Patokan kita adalah 500, makanya di sini 500. Dikurangi dengan mu-nya tadi, selisih rata-ratanya, yaitu 550. Makanya 500 kurang 550. Dibagi dengan standar deviasinya, standar deviasi selisih ya ini ya.
yaitu 32,727 dan seterusnya. Oke, sehingga kita dapat hasilnya itu adalah minus 1,52775. Ingat saya bilang kalau untuk Z kita bulatkan 2 angka belakang koma, sesuaikan dengan tabel distribusi normal. Next, kita lihat untuk daerah minus ini, kita lihat ya. Minus itu berarti ada di sebelah kiri kurva normal. Sebelah kiri kurva normal artinya posisi minus 1,53-nya itu ada di sini. Yang dia minta itu kan lebih dari. Kalau lebih dari berarti ambil daerah kanannya. Makanya daerah kanannya itu jadi ini, yang di R-siri ini Anda bisa lihat ya. Kemudian untuk perhitungannya kita lihat luas kanannya itu kan yang bagian ini dari 0 saya potong ke sebelah kanan ini kan 0,5. Kemudian saya tambahkan dengan yang antara Z sampai 0 ini. Itu kalau Anda cek di tabel distribusi untuk yang Z-nya 1,53 itu adalah 0,4370. Oke, sehingga kita dapat luasnya itu adalah 93,70. 0,9370 itu berarti probabilitas yang tadi selisih gaji rata-ratanya itu adalah lebih dari 500. Oke, jadi di sini disimpulkan selisih gaji rata-rata dari 2 sampel yang lebih dari 500 itu adalah 93,7%. Kita lanjut, itu yang selisih rata-rata. Kita lanjut ke selisih proporsi. Untuk selisih proporsi, di sini dikatakan merupakan kumpulan bilangan yang merupakan selisih proporsi 2 sampel yang berbeda. Intinya adalah kalau misalnya ada kasus selisih, berarti kita pasti menggunakan 2 sampel yang berbeda. Oke, cuman bedanya kalau tadi kita hitung rata-ratanya, kalau sekarang kita hitung persentasenya. Oke, berarti nanti kita pasti gunakan lambang pi lagi ya. Kita lihat. Nah, rumus yang kita pakai, kalau tadi kan langsung mu X1 dikurang X2, kita langsung bisa pakai mu1 dikurang mu2. Ini juga sama sebenarnya, cuman bedanya adalah di sini pakai proporsi atau persentase. Pi 1 dikurangi pi 2. Oke. Sigmanya berarti sigma X1 per N1 minus X2 per N2. Nah, ini rumusnya. Jadi pi 1 kalikan dengan 1 minus pi 1. Atau istilahnya ini tuh kayak komplemennya ya. Jadi kalau misalnya ini 0,1, berarti ini udah pasti 0,9. Kalau ini 0,3, berarti ini 0,7. Itu yang paling gampang. Dibagi dengan sampel yang digunakan, plus pi 2 kalikan dengan komplemennya juga dibagi dengan jumlah sampel yang digunakan. Kita lihat ke berikutnya, Z-nya. Z-nya itu sebenarnya X1 bagi N1 min X2 per N2 itu nanti kita bisa ketahui dari soal ya, tergantung soal nanyanya apa. Oke. Kemudian mu-nya ini juga ini udah bisa kita hitung di bagian sini ya. Nah, ini rata-rata proporsi. Kemudian nanti kita bagi dengan sigmanya. Nah, untuk rumus sigma kan tadi sudah ada juga di bawah ini. Next. Nah, dikatakan di sini jika pi 1 dan pi 2 tidak diketahui dan dianggap sama, maka nilai pi 1 sama dengan pi 2 sama dengan P. Artinya gini, nanti simpangan bakunya atau standar deviasinya pakai yang ini. Oke, ini nanti disesuaikan lagi dengan soal ya. Kita lihat soal yang nomor 4. George and Phoebe akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Phoebe akan menang jika memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada George. Oke. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Phoebe memenangkan pertandingan ini? Oke. Berilah saran apakah Phoebe akan ikut dalam pertandingan atau tidak jika harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih. Kita lihat. Pi 1 sama dengan pi 2. Kenapa? Karena yang sisi gambar dan sisi angka ya. Kita anggap kalau koin itu kan berarti ada sisi gambar, ada sisi angka. Sama-sama ya, sama-sama 50%. Makanya di sini pi 1 sama dengan pi 2 yaitu sama-sama 50%. Kemudian mereka juga masing-masing melempar sebanyak 40 kali. Sehingga N1 sama dengan N2 yaitu sama-sama 40. Yang dia tanya itu adalah harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih. Makanya Anda lihat di sini X1 proporsinya, selisih proporsinya itu harus lebih dari 15%. Ya, artinya selisih antara persentase si Phoebe sama si George itu harus lebih dari 15% dulu. Oke, mu-nya kita lihat dulu. Karena dia sama-sama 50%, maka ini mu-nya 0. Ya, 0,5 kurang 0,5 dapatnya 0. Untuk sigmanya sendiri, dia berarti 0,5
komplementnya juga 0,5 ya. Jadi 0,5 kali 0,5 per 40 tambah 0,5 kali 0,5 per 40. Di sini Anda lihat hasilnya itu 0,118 dan seterusnya. Next, kita lihat Z-nya. Z-nya tadi di sini itu adalah dia minta yang selisihnya lebih dari 15%. 15% itu 0,15. Oke, mu-nya tadi kita dapatnya 0 ya, makanya 0,15 dikurang 0 bagi dengan sigmanya. Ini sigmanya ada yang salah ya. 0,15 kita bagi dengan 0,1118. Saya ambil 1118 aja ya. Dapatnya 134, nggak beda jauh sih. Sama, dapatnya 134. Coba saya hitung yang satu, 0,1346. Oke, ini ada yang beda. Bentar, kita coba lihat. Saya tampilkan yang sharing dulu. Kita coba lihat dulu yang bagian ini. Sigma X1 per X2, N1 dikurangi X2 per N2. Ini kan akar dari 0,5 kali 0,5 itu kan 0,25 ya. Dibagi 40. Ditambah 0,25 bagi 40. Ini kan sama artinya dengan akar dari 0,5 bagi 40. Oke, akar dari 0,5 bagi 40. Itu dapatnya adalah 0,1118. Oke, berarti 1,34-nya benar nanti. Z-nya itu berarti 0,15. Sorry. Ini tadi lupa saya tampil. Ini ya, yang 0,25, yang ini. Ini udah nggak bisa zoom lagi, nggak bisa digedein lagi. Ini dikurangi 0, dibagi dengan 0,1118. Ini nanti dapatnya 1,34. Angka yang di soalnya ini nanti Anda ganti aja ya. Kayak ini saya lebarin dulu. Oke, sudah. Oke, 134-nya udah benar. Jadi cuman angka bawahnya aja yang salah. Kita lihat karena dia mintanya lebih dari 15%, kita kan dapat Z-nya 1,34. 1,34 ada di sebelah kanan, yaitu sekitar di sini. Oke, mintanya lebih dari, berarti dia minta yang sebelah kanan, sehingga luas daerahnya adalah yang seperti yang diarsir ini. Ingat, dari 0 ke kanan itu 0,5. Makanya 0,5 dikurangi dengan yang putih ini, itu adalah 0,4099. Sehingga kita dapat luas kanannya itu adalah 0,0901. Oke, di sini kita dapat persentase VB untuk menang pertandingan itu adalah 9,01%. Nah, di sini dikatakan karena peluang VB menang kurang dari harapannya kan lebih dari 15% tuh. Ini kan kurang dari 15%, maka si VB tidak diharapkan tidak mengikuti atau disarankan tidak mengikuti pertandingan. Saya lanjut ke latihan 2. Oke, ini akan saya bahas. Kita lihat dulu kalau saya kecilkan nggak terlalu nampak. Oke, wes lah ya. Ini gimana ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Koko Candy memperkerjakan 1.200 pegawai yang terdiri dari 75% pria dan sisanya wanita. Kita lihat dulu ya. Jumlah orang totalnya itu adalah 1.200. Ini ada bahas pria dan wanita ya. Anda lihat di bagian bawah nanti pengambilan secara acak 40% pria, tentukan terlambat si pria sama wanita tuh paling sedikit 10 menit. Kayak waktu terlambat pegawai pria berbeda paling sedikit 10 menit dari pegawai wanita. Oke, berarti ini selisih proporsi. Kita lihat dulu. Total pegawainya itu ada 1.200 orang. Berarti yang prianya, kayak Anda lihat di bagian yang screen mirroring ya. Prianya itu adalah 75% dari 1.200. Artinya prianya itu adalah 900 orang. Kemudian wanitanya
Itu kan berarti sisanya itu 25% kali 1.200. Atau boleh juga Anda langsung 1.200 kurang 900, berarti 300 wanita. Oke. Kemudian di sini dikatakan waktu terlambat yang pria itu adalah 34 menit. Berarti high-nya ya. Bukan. Ini mu-nya, benar. Mu-nya itu adalah 34 untuk yang pria. Ini saya anggap mu 1. Pria itu saya anggap ini N1 ya. Ini N1, ini N2. Gitu. Oke, kemudian mu 2-nya itu adalah 26 menit. Kemudian simpangan bakunya. Sigma yang 1 itu adalah 8,7 menit. Sigma 2-nya itu adalah 11 menit. Nah, kemudian ini ya, dikatakan dia ambil secara acak 40% pegawai pria, 50% pegawai wanita. Berarti itu adalah N kecilnya. Oke, N kecilnya N1, 40% dari 900. Ini berarti 360 orang. Oke, kemudian N2-nya itu adalah 50% dari 300. Berarti 150. Oke, nah sigmanya udah ada, N-nya sudah ada. Apa lagi nih? Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Ada M1, ada M2. M1, mu1, mu2. Ingat ya, di sini kita bahas tentang selisih. Maka kita harus tentukan dulu mu1 dikurang mu2. Ini kita sebut mu x1 dikurang x2. Ini sama artinya dengan mu1 dikurangi mu2. 34 dikurang 26, kita dapatnya itu adalah 8. Oke, ini saya perbesar. Nanti soalnya Anda bisa cek lagi ya di handout. Oke, mu-nya sudah dapat, kita lihat pertanyaannya. Oke, yang ditanya yang pertama. Ini saya perbesar aja biar nggak ganggu banget. Oke. Waktu terlambat pegawai pria paling sedikit 10 menit. Waktu terlambat pegawai pria dan berbeda paling sedikit 10 menit dari pegawai wanita ya. Paling sedikit. Oke, paling sedikit. Berarti yang pertanyaan pertama A-nya itu adalah P yang pria, berarti X1 dikurangi yang X2 wanita, itu paling sedikit. Kalau paling sedikitnya 10 berarti dia harus lebih dari. Lebih dari sama dengan 10. Kemudian soal B-nya, waktu terlambat pegawai pria berbeda kurang dari 7 menit dari pegawai wanita. Kalau yang ini berarti P-nya itu adalah X1 minus X2-nya itu kurang dari 7. Kemudian C-nya kita lihat. Waktu terlambat pegawai pria berbeda antara 5 hingga 11 menit. Berarti berada di antara 5 dan 11 ya. P-nya itu berarti 5 kurang dari X1 dikurang X2 kurang dari 11 menit. Nah, jadi ini 3 pertanyaannya. Kita bahas dari yang A. Sorry. Tadi saya lupa. Buka yang saya. Ini yang pertanyaannya ya. Tadi saya lagi tulis di belakang layar, jadi Anda nggak lihat. Intinya Anda cocokkan nanti sama pertanyaan yang ada di handout. Oke, kita lihat dari yang A dulu. Mu-nya tadi kita selisih mu-nya kita sudah dapat, sekarang kita akan cari selisih sigmanya. Oke, selisih sigmanya kita lihat dulu. Sigma X1 dikurang X2. Nah, itu sama dengan akar dari sigma ya. Dia sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Ini berarti akar dari 8,7 kuadrat dibagi 360 tadi
N1-nya ditambah 11 kuadrat dibagi 11 kuadrat. Dibagi 150. Nanti dapat hasilnya itu 1,00842. Oke. Kalau udah, baru kita masuk ke pertanyaan A. Intinya sigmanya nanti akan kita pakai di keseluruhan soal ABC. Yang A dulu, Z. Z-nya itu berarti yang ditanya itu adalah selisihnya 10 ya. Oke, kalau selisihnya 10 berarti 10 dikurangi dengan rata-ratanya. Selisih rata-ratanya itu adalah si mu. Nih. Ya, jadi selisih mu-nya itu adalah 8. Kita bagi dengan sigmanya. Sigmanya itu tadi, bentar, ini saya tulis rumusnya dulu ya. Biar Anda nggak pusing. Oke, ini X1 minus X2 dikurangi dengan mu X1 min X2 per sigma X1 min X2. Oke, ini tadi 10 dikurangi dengan 8 bagi 1,00842. Ini kita dapatnya 1,98. Oke, ini kalau misalnya di dalam kurvanya, ini nilai 0, karena dia 1,98 berarti ada di sebelah kanan. Anggap aja misalnya di sini ya. Kayak ini 1,98. Kita lihat dulu lagi pertanyaannya. Dia minta lebih dari. Kayak lebih dari berarti ambil ke sebelah kanan. Sehingga lebih dari 1,98 itu di daerah sini. Nah, itu yang saya rasa. So, kita ngecek daerahnya itu adalah sebelah kanannya 0 itu adalah 0,5. Kemudian yang bagian putih ini, bukan putih, saya kasih warna kuning ya misalnya ya. Nah ini. Oke, itu adalah, kita cek di distribusi normalnya, dia 0,4761. Oke, karena kita cari adalah yang arsiran biru ini, maka kita kurangin. Sehingga kita dapat 0,0239. So, probabilitas selisih antara waktu keterlambatan pria dan wanita itu lebih dari 10 menit itu adalah sebesar 0,0239 atau itu 2,39%. Itu yang A. Yang B. Yang B berarti dia nanya P-nya itu X1 dikurang X2-nya kurang dari 7. Nah, kita tentukan dulu Z-nya. X1 kurang X2-nya 7, rata-ratanya tadi 8, dibagi, sigmanya masih pakai yang sama ya, dengan yang tadi kita dapat ya, 0,0842. Sehingga kita dapat ini minus 0,99. Nah, ini kalau kurva normalnya berarti ini 0, kemudian ini minus 0,99, berarti ada di sebelah kiri. Nah, ini minus 0,99 misalnya. Karena dia minta kurang dari, berarti di sebelah kiri minus 0,99. Berarti daerahnya ini. Oke, nah kalau udah seperti ini, kita tentukan dulu. Sebelah kirinya 0 itu kan totalnya pasti 0,5. Kemudian yang warna kuning, kita lihat daerah yang warna kuning, itu berarti kita cek di distribusi normalnya itu 0,3389. Oke, kita kurangin. Karena yang dicari cuma yang sebelah kirinya aja. Sehingga kita dapat 0,1611. Nah, ini berarti probabilitas selisih antara keterlambatan pria dan wanita yang kurang dari 7 menit itu adalah sebesar 0,1611 atau 16,11%. Itu yang B. Kita lanjut ke C. C-nya itu dia bilang yang P-nya antara 5 sampai 11 ya. Berarti 5 kurang dari X1 min X2 kurang dari 11. Oke, kita lihat
kalau untuk yang kasus seperti ini kita perlu hitung Z-nya 2 kali, yaitu Z dengan patokan 5 dan Z dengan patokan 11. Kita hitung Z1 dulu. Z1-nya berarti kita pakai yang 5, 5 dikurang rata-ratanya tadi 8 dibagi 1,00842. Ini dapatnya minus 2,97. Kemudian Z2. Z2 itu adalah 11 patokannya dikurangi rata-rata 8 dibagi 1,00842. Ini dapatnya 2,97. Ini kalau misalnya kita gambar di distribusi normal, ini kan 0 ya, ini daerah 0 ya. Nah, minus 2,97 itu anggap aja di sini. Kemudian 2,97 anggap aja di sini. Yang dia minta itu adalah di antara. Kalau di antara berarti penyelesaiannya itu adalah yang di tengah ini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita tinggal hitung aja nih. Nilai distribusi normal kiri dan kanannya 0 itu berapa? Yang batasnya 2,97. Oke, berarti yang minus 2,97 itu 0,4985. Yang ini ya. Daerah ini. Nah, kemudian yang ini juga 0,4985. Sehingga ini kita tinggal tambahin aja. Kita dapat 0,997. Atau selisih keterlambatan antara probabilitas itu adalah 0,997 ya. Ini artinya yang selisih keterlambatan antara pria dan wanita yang rentangnya 5 sampai 11 menit itu adalah 0,997 atau 99,7%. Oke, itu yang nomor 1. Nomor 1-nya lumayan panjang ya. Kita lihat lanjut nomor 2. Ini soalnya. Pertama, pengamatan yang dilakukan selama setahun terakhir menunjukkan bahwa investor yang memegang saham sektor properti memiliki probabilitas kenaikan harga saham sebesar 88%, sedangkan investor lain yang memegang saham sektor barang konsumsi memiliki peluang kenaikan harga saham sebesar 44%. Apabila investor memiliki 500 lot saham sektor properti dan 450 lot saham sektor barang konsumsi, berapa peluang beda persentase harga saham sektor properti meningkat 50% lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga saham sektor barang konsumsi. Ini kita lihat kalau seandainya dia bahas selisih ya, berarti ini selisih proporsi. Kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, saya tampilkan screen saya. Ini 2 ya, yang nomor 2 latihan 2. Ini terbagi menjadi 2 sektor, ada yang namanya sektor properti, ada yang sektor konsumsi. Oke. Nah, yang properti berarti pie-nya ya, pie satunya itu adalah 88%. Kenaikan harga sahamnya itu 88%, pie 2-nya itu adalah 44%. Kemudian di soal ada dikasih tahu lagi bahwa kalau yang investornya yang properti itu punya 500 lot saham. Berarti N1-nya itu 500, N2-nya itu adalah 450 lot. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah probabilitas selisih persentasenya dikurangi X2 per N2 itu harus kurang dari 50%. Oke, coba kita cek dulu. Benar nggak ini yang diminta pelanggaran? Lebih kecil, 50% lebih kecil dibandingkan kenaikan harga saham sektor barang konsumsi. Ya, lebih kecil ya yang diminta ya, jadi kurang dari 50%. Oke, kita lihat dulu mu-nya. Mu-nya itu kan mu X1 per N1 dikurangi X2 per N2 itu sama dengan phi 1 kurang phi 2. Phi 1-nya 88% itu 0,88 ya. Dikurangi dengan phi 2-nya 0,44. Anda mau pakai persentase boleh, mau buat desimal langsung juga boleh. Ini berarti 0,44. Oke. Kemudian sigmanya kita lihat dulu. Sigma X1 per N1 dikurangi X2 per N2. Ini berarti akar dari, oke, ini
pakai yang pi kali 1 minus pi ya. Ini pi 1 minus pi 1 per N1. Ditambah pi 2 kali 1 minus pi 2 dibagi N2. Oke, kita masukkan angkanya. Ini berarti akar dari pi 1-nya itu 0,88. 1 dikurangi pi 1 berarti 0,12 per 500 watt ya tadi ya. Ditambah ini 0,44 dikali 0,56 dibagi 450 watt saham ini. Oke, ini nanti kita dapatnya sekitar 0,02755. Nanti Anda boleh cek di kalkulator. Kemudian kita cek Z-nya. Z-nya itu dia minta yang selisihnya itu kurang dari 50%. 50% berarti kan 0,5 ya. Berarti 0,5 atau saya tulis dulu rumusnya. X1 per N1 minus X2 per N2 dikurangi dengan mu dari X1 per N1 minus X2 per N2 dibagi sigma X1 per N1 dikurang X2 per N2. Nah, ini kita lihat dulu. Ini berarti tadi selisihnya kan 50%, lebih kecil dari 50%, berarti 0,5 dikurangi tadi mu-nya itu adalah selisih rata-ratanya ya 0,44. Kita yang pakai ini ya, yang selisih tadi. Oke, nah 0,44 dibagi dengan sigmanya tadi kita dapat 0,02755. Sehingga kita dapat 2,178. Ini bulatkan dua angka ya. Ini saya salah bulatkan 2,18. Oke, nah kita lihat distribusi normalnya. Ini 0. 2,18 berarti ada di sebelah kanan. Ini 2,18. Kemudian yang ditanya itu adalah kurang dari 50%. Kalau kurang dari berarti sebelah kiri. Sebelah kirinya berarti dari sini. Sampai batas ini ya. Nih. Oleh karena itu kalau sebelah kiri 0 itu kan 0,5. Nah, ini masih ada kelebihan yang bagian area yang ini ya. Area yang ini. Nah, ini. Kan kelebihannya, berarti kita tambahkan. Berapa ini poin? Ini nilainya 0,4854. Sehingga kalau kita tambah dapatnya 0,9854. Nah, berarti probabilitas selisih antara kenaikan harga saham sektor konsumsi dan properti dengan selisih kurang dari 50% itu adalah sebesar 0,9854 atau 98,54%. Demikian pembahasan saya untuk materi distribusi sampling. Selamat malam.